yang kami muliakan, para asatidz wal masyayikh, para habaib, para ulama, terutama guru kita Ustaz Andi Mahmud dan segenap para pengurus grup Majelis Himmatul Fatah serta para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukurillah, merupakan suatu kemuliaan buat kita semuanya apabila di hati kita ingin memuliakan manusia yang mulia. Dan sekali lagi, tidak ada kemuliaan yang mulia kecuali apabila hati kita sudah memuliakan apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kelihatan ada orang mulia dengan jabatan, ada orang kelihatan mulia dengan hartanya, itu kemuliaan yang fata morgana saja. Tunggu hitungan waktu, pada akhirnya sudah kemuliaan sudah tidak ada badannya. Dulu dia seorang pejabat, dulu dia adalah seorang raja, dulu dia adalah orang yang punya harta yang banyak. Sekarang sudah tidak ada lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan contoh, dan itulah sejarah yang selalu diingat dan dikenang. Orang yang punya jabatan tinggi, yaitu Fir'aun. Mana sekarang Fir'aun? Ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu disanjung-sanjung. Namun terakhir kemudian dia tidak mendapatkan kemuliaan. Yang kedua, Qarun. Dia punya harta yang begitu banyak. Orang terkagum-kagum menginginkan seperti Qarun, tapi begitu sama Allah Ta'ala ditenggelamkan, sudah tinggal cerita saja. Dan itu berulang. Ada orang yang coba-coba cari kemuliaan dengan harta dan tahta, tapi terakhir hidupnya begitu. Sampai pada zaman Nabi Muhammad SAW, ada orang yang punya kedudukan seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Lahab itu apanya yang kurang? Sempurna sekali. Wajahnya tampan Abu Lahab ini. Imam Hasan Basri mengatakan sumi Abu Lahab li husni wajhi. Dinamakan Abu Lahab itu Abu Lahab karena bagusnya wajah, putih kemerah-merahan. Kalau kita ini kan sawo ya. Ada yang sawo matang, ada yang sawo. Ini putih kemerah-merahan, luar biasa. Makanya kalau perempuan bikin cantik kan putih, kemudian dikasih merah-merah. Gak sadar udah jadi kayak badut ya. Tapi itu perempuan-perempuan dulu, sekarang kan sudah enggak. Apa tambah parah? Kalau lihat foto-foto itu Bu ya, zaman kuno. Tapi sudah caranya lain lagi, make upnya jangan. Tapi sekali lagi, kecantikan, kegantengan itu bukan kemuliaan sejatinya. Abu Lahab itu ganteng. Tapi apa arti gantengnya Abu Lahab? Yang kedua, Abu Lahab itu adalah tokoh Quraisy. Tokoh Quraisy yang disegani, punya kedudukan. Tapi apa artinya kedudukan yang dia miliki? Yang ketiga, dia itu orang yang paling kaya. Tapi apa artinya harta dunia yang dia miliki?
semuanya habis dan tinggal nama saja, bahkan diabadikan dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabin wa tab. Bahkan kemuliaan yang paling luar biasa, Abu Lahab ini adalah orang yang dekat dengan Nabi, pamannya Nabi. Ayahnya Nabi sama Abu Lahab ini kakak beradik. Makanya Abu Lahab itu girang, gembira ketika mendengar ponakannya itu lahir. Namun sayang, kegembiraan sebatas waktu itu saja, tidak diteruskan dengan mengimaninya, tidak terus dengan membelanya, mengikuti ajarannya, menyambut risalahnya, mengikuti akhlaknya, syariatnya, seperti pamannya yang lain. Kayak Hamzah, Sayyidina Hamzah itu menerima ajarannya, berjuang, membelanya, dan mendapatkan kemuliaan yang kelihatannya meninggalnya tragis, meninggalnya dalam keadaan tercincang-cincang. Berapa sabetan pedang mengenai tubuhnya Sayyidina Hamzah, dibunuh oleh Wahsy. Wahsy itu disuruh sama Hindun, karena Hindun dulu sakit hati ketika perang Badar banyak yang terbunuh daripada keluarganya. Hindun menyuruh Wahsy, coba engkau bunuh orang yang nomor satu daripada orang Islam, bunuh Muhammad. Katanya Wahsy, aku gak bisa, di tombak saya gak akan kena Muhammad. Kenapa? Muhammad baina ashabi, Muhammad itu di antara sahabat-sahabatnya. Dada-dadanya sahabat itu murah untuk Nabi Muhammad SAW. Badlun nufusi ma'an nafaisihana, itu sahabat-sahabat Nabi, harta jiwanya murah untuk Nabi Muhammad SAW. Gak peduli kalau dadanya mereka yang kena panah, kena tombak, yang penting Nabi Muhammad selamat. Itu diketahui oleh Wahsy. Jadi percuma kalau saya lemparkan ke Muhammad, gak akan kena Muhammad. Jangankan tombak, panah saja gak kena. Tapi jangan disimpulkan berarti Nabi Muhammad penakut. Tidak. Itu karena sahabat-sahabatnya yang begitu dengan Nabi Muhammad. Namun coba ketika terjadi tambah dahsyatnya peperangan, giliran Nabi Muhammad SAW yang melindungi sahabat-sahabat. Saking dahsyatnya serangan musuh, begitu dahsyatnya panah yang melesat, itu Nabi Muhammad yang menangis. Karena Nabi Muhammad SAW walaupun di dalam perangan masih mengharapkan mereka musuh-musuhnya masuk Islam. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bisa saja Nabi Muhammad membunuh semuanya bisa, tapi masih mengharapkan imannya daripada musuh-musuhnya. Wahsy disuruh Hindun untuk bunuh orang nomor satu, tapi kalau soal Nabi Muhammad angkat tangan. Kalau begitu bunuh yang lain. Ali engkau bunuh, angkat tangan. Wahsy mengatakan Ali katail hadir, seperti burung yang cekata. Hadir, pikirannya hadir. Ada kan orang hadir tapi kayak nggak hadir. Ini guru ngomong apa nggak paham. Ini wujuduhu keadaan. Dia hadir tapi nggak hadir. Kayak dulu mondok sekolah, guru ngomong apa nggak paham. Gimana paham? SPP belum datang, uang belum datang. Kadang nasi, lauk diambil sama teman-teman, tinggal nasi. Zaman saya kena nasi dibiarkan lama-lama jadi kering. Tapi ya makan juga, habis juga nanti sama anak. Untuk bunuh Ali tidak bisa. Ali katail hadir, seperti burung, gak bisa ditaklukkan oleh musuh. Sia-sia nanti tobat saya.
Kalau begitu siapa? Hamzah. Engkau bunuh Hamzah. Baru Wahsy mengatakan, ya, kalau Hamzah bisa. Karena Hamzah itu kalau perang itu nikmat, lezat. Jadi bisa lalainya, ada lalainya. Betul. Di dalam perangan, ini perang yang kedua ya, perang Uhud. Ya, perang Badar, perang Uhud. Wahsy gak mau, gak peduli yang lain. Targetnya adalah musuh mereka nomor satu. Gak Nabi Muhammad, nomor dua Sayyidina Ali, yang ketiga adalah Hamzah. Kena Hamzah. Begitu kena, gak cukup ditombak, dibelah dadanya dan diambil jantungnya dan dimakan. Oh enggak, Hamzah enggak makan, diserahkan kepada Hindun. Kalau dirinya sudah membunuh, dan Hindun yang kemudian dimakan, biar puas. Itulah kejahatan mereka terhadap orang-orang muslimin. Dan ternyata mereka enggak ada kepuasannya. Dia mempertahankan kemuliaan dengan jabatan, mempertahankan kemuliaan dengan harta. Tidak ada kemuliaan. Itulah kehidupan dunia yang mana semuanya adalah tipuan, mata peluru, kesenangan yang kemudian menipu. Manusia berlari-lari ke situ, namun kemudian tidak mendapatkan apa yang diharapkan, yaitu kemuliaan ada. Karena sudah ditetapkan al-izzatu lillahi wa li rasulihi wal mu'minin. Kemuliaan itu milik Allah. Kemuliaan itu milik Rasulullah. Kemuliaan itu milik orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah. Ini harga mati, Pak. Loh. Harga tanamkan dalam diri kita. Oleh karena itu sejarah dari Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, orang-orang yang mulia, orang-orang yang dekat dengan Allah, yang dekat dengan Rasulullah, yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Rasulullah, yang membela Allah dan membela Rasulullah. Itulah orang-orang mukmin sejati. Pertama adalah iblis. Iblis itu sudah dimuliakan sama Allah di surga. Ada di antara kita yang sudah punya makom sampai Allah Ta'ala letakkan di surga? Penuh. Iblis itu sudah di surga, namun tidak mau memuliakan apa yang dimuliakan Allah. Tidak menyambut orang yang dimuliakan Allah. Akhirnya dia tidak mulia. Padahal kalau dia mau menyambut apa yang dimuliakan Allah, kalau dia mau membesarkan apa yang dibesarkan Allah, itu iblis akan mulia. Sayang dia aba wastakbar, menolak dan sombong. Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan Nabi Adam, dan yang lainnya disuruh sujud kepadanya. Malaikat semuanya pada sujud. Sampai sekarang malaikat mulia. Iblis padahal sudah mulia. Kalau mau muliakan apa yang dimuliakan Allah, iblis pasti akan tambah mulia. Disitulah jatuhnya orang ketika tidak memuliakan apa yang dimuliakan Allah. Kemuliaan ketika datang kepada kita justru untuk memuliakan kita. Ada seorang ustaz, ketika datang ustaz padanya, maka ustaz ini memuliakan ustaz itu, maka ustaz itu tambah mulia. Harta kalau diberikan itu berkurang, betul. Harta kalau dikeluarkan itu habis. Tetapi kalau kita memberikan kehormatan, kehormatan kita gak habis.
Kita memberikan kemuliaan kita nggak habis. Karena ini adalah ajaran memang. Memberikan kemuliaan, memberikan penghormatan, ini adalah ajaran. Siapa yang ingin mulia, maka muliakan apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kemudian kita ditebal. Sesuatu yang harus kita singkirkan, malah kita agungkan. Sesuatu yang harus kita datangkan, kita muliakan, malah kita kucilkan, kita biarkan begitu saja. Pantas kalau kita ini gak mulia-mulia. Betul? Ini sudah nyambung belum? Masih seperempat. Dari Nabi Adam ada Qabil sama Habil. Habil memuliakan Allah, Habil mengagungkan Allah. Ketika disuruh persembahkan, Habil mempersembahkan sesuatu yang agung, kambing yang bagus, sebagai wujud penghormatan, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Qabil meremehkan. Dari hartanya dia petani ya, hasil tanian yang jelek yang dipersembahkan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan Qabil. Habil tambah hasud, tambah dengki dengan Habil. Qabil tambah dengki. Apalagi sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa saudaranya Qabil harus dapat Habil, saudaranya Habil harus dijodohkan kepada Qabil. Qabil gak terima karena saudarinya Habil itu tidak cantik, sementara saudarinya Qabil yang cantik. Tapi ini ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus dimuliakan, yang harus diagungkan. Maka tambah hasud, tambah dengki, ujung-ujungnya ingin membunuh Habil dan sampai kemudian membunuh Habil. Mana kemuliaan yang didapat? Habil mendapatkan kemuliaan, Qabil sampai sekarang menderita. Demikian juga para nabi dan orang-orang soleh, cerita-cerita yang ada di dalam Al-Quran. Lihat Habib An-Najjar, dengar Habib An-Najjar di surat Yasin, yang mana Rasulullah Nabi Isa memerintahkan 2 utusan, ditambah lagi 1 utusan, tapi mereka bukan terima ajakan mereka para rasul, malah menantang dan mereka berniat untuk merajam. Kemudian datang seorang dari ujung kota, dari ujung pelosok, yang namanya Habib An-Najjar, mengagungkan para utusan ini. Dia mengatakan, inni idzal lafi dhalalin mubin, inni amantu bi rabbikum fasma'un. Ketika dia menyatakan beriman, fasma'un, dengarkanlah. Tafsirnya ada 2, wahai orang kafir, ada yang mengatakan wahai para rasul, aku ikut beriman. Di situ kemudian dikeroyok, dirajam. Orang melihatnya hina, melihatnya kasihan. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala mengungkap kisahnya itu. Habibun Najjar ternyata qilatul jannah, disebut ke dalam Quran qilatul jannah, dikatakan masuklah ke surga, mendapatkan keagungan, mendapatkan kemuliaan. Orang melihatnya dalam keadaan hina, dalam keadaan sedih dan menderita, ternyata setelah dirajam malah mendapatkan kemuliaan, masuk surga. Dan dia mengatakan, qala ya laita qaumi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Coba kaumku tahu yang menyebabkan dosaku diampuni oleh Tuhanku, wa ja'alani minal mukramin, dan Allah Tuhanku telah menjadikan aku termasuk yang mulia. Habib An-Najjar ngomong begitu. Al-Quran mengungkapkan siapa orang yang dimuliakan, siapa yang diagungkan. Sampai datang Nabi Muhammad SAW begitu. Nabi Muhammad terus memuliakan apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang terjadi, Nabi Muhammad terus menyampaikan risalah.
tampil Nabi Muhammad di kota Mekah. Nabi Muhammad didustakan, Nabi Muhammad dihina, Nabi Muhammad difitnah, dikatakan pembohong, dikatakan tukang sihir, tukang tenun, dan dikatakan fitnah-fitnah yang lain. Tapi Nabi Muhammad tidak peduli, terus memuliakan apa yang dimuliakan Allah, mengagungkan apa yang diagungkan Allah. Syariah, ajaran tetap disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai pamannya Abu Thalib kasihan, khawatir terjadi apa-apa, tapi Nabi Muhammad terus tetap ingin menyampaikan ajaran itu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikian juga orang-orang mukmin yang membela Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW sabar. Jangan dikira Nabi Muhammad SAW tidak berani menghadapi orang-orang kafir. Tidak. Bisa saja Nabi Muhammad SAW akan dihadapi satu persatu, diajak duel satu persatu, karena Nabi Muhammad itu orang kuat. Dan tidak ada yang bisa menandingi Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika perang Khaybar, itu pintu Khaybar pernah ditarik, dijebol, disingkirkan. Ketika selesai perang Khaybar, diangkat oleh 7 orang, nggak bisa ngangkat. Dalam riwayat 70 orang nggak bisa mengangkat. Padahal waktu perang itu Sayyidina Ali memegang tangan satu, diangkat dengan sendiri perang Khaybar. Setelah itu baru orang mukmin bisa masuk terobos ke benteng musuh. Itu Sayyidina Ali yang buka benteng, pintu gerbang. Namun Sayyidina Ali mengatakan, aku ini tidak ada yang bisa mengalahkan aku bulat. Gak pernah ada orang yang bisa membanting saya, karena Sayyidina Ali kuat orang. Namun cuma satu yang bisa mengalahkan aku, yaitu Rasulullah. Rasulullah orang yang kuat sekali. Waktu perang terjadi peperangan yang dahsyat, di perang Badar, Sayyidina Ali bisa mengalahkan. Di perang apalagi menghadapi Amr bin Abdi Wud. Amr bin Abdi Wud itu orang yang luar biasa. Di perang Khandaq, parit itu buat lompat-lompatan aja, dibikin parit itu supaya musuh itu nggak bisa lompat. Amr bin Abdi Wud gampang dengan mudahnya, saking hebatnya, kudanya hebat. Nabi SAW memerintahkan barangkali ada sahabat di antara kalian yang mau maju menghadap Amr bin Abdi Wud. Sayyidina Ali langsung, saya Rasulullah. Duduk ya Ali. Rasulullah masih berat, kalau seandainya Sayyidina Ali maju nanti terbunuh, orang yang dicintai nanti terbunuh lagi. Karena dulu waktu perang Uhud, pamannya sudah meninggal. Ini jangan sampai nanti Ali meninggal lagi. Maka Sayyidina Ali, Rasulullah SAW keberatan kalau Sayyidina Ali yang berdiri, coba yang lain. Tapi jangan dipahami sahabat-sahabat tidak berdiri kemudian dianggap mereka pengecut. Tidak. Mereka menunggu ditunjuk Nabi Muhammad. Kalau mau ditunjuk Nabi atau disuruh Nabi, mereka nggak peduli siapapun itu. Cuma Nabi ingin tanya siapa di antara kalian. Ternyata Sayyidina Ali tetap berdiri. Ya Ali, dia Amr bin Abdi Wud. Tapi Sayyidina Ali tetap mengatakan, walau kana Amr bin Abdi Wud, sekalipun itu Amr bin Abdi Wud. Karena Sayyidina Ali itu punya hobi yang luar biasa. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, hubbibat dunyakum thalatha, yang membuat dunia kalian aku cinta itu 3 saja, yang lain gak aku cintai. Apa? Yaitu di dunia itu aku suka sholat. Wujuhilat qurrati aini sholat. Nabi SAW menyebut yang pertama an-nisa, yang dicintai Nabi itu wanita.
Kenapa wanita dicintai Nabi Muhammad SAW? Karena wanita ini kalau sudah baik, baik semua umat. Tapi kalau rusak, rusak umat. Maka Nabi Muhammad perhatian kepada wanita luar biasa. Mudah-mudahan termasuk ibu-ibu semuanya dapat perhatian Nabi Muhammad SAW. Karena kalau ibu-ibu baik itu Nabi Muhammad senang. Al-ummah madrasatul ummah, idza salat salat ummah, idza fasad fasad ummah. Ibu itu madrasahnya umat. Kalau baik baik umat, kalau rusak rusak umat. Maka Nabi Muhammad suka wanita. Sampai meninggalnya pun Nabi Muhammad SAW mengingat wanita. Anissa, Anissa. Wanita, tolong jaga wanita. As-sholah pertama yang disebut adalah sholat. As-sholah. Karena kalau sholat baik, baik semuanya. Idza aqamat din, idza hadama din. Kalau menegakkan sholat akan tegak semua agama. Kalau rusak, rusak. Nabi kemudian juga mengatakan Anissa. Karena wanita ini kalau rusak, rusak semua. Coba perhatikan tempat-tempat yang rusak itu karena ada perempuan. Kalau perempuan menyingkir, wanita itu pergi, maka pergi semuanya. Betul? Betul atau salah? Tapi kalau wanita-wanitanya soleh, insya Allah kampung jadi soleh. Coba lihat kampung, baik atau tidaknya perhatikan dua hal. Ada sih yang lain, cuma perhatikan yang paling utama dua hal. Lihat sholatnya. Kalau kampung itu memperhatikan sholat, beres. Sholat berjamaah, mereka pada ke masjid semuanya, ke mushola semuanya, beres. Maka di pondok dulu Ustaz Hasan perhatian dengan sholat berjamaah, tegas sekali. Kalau telat ditakzir, 1 rakaat ditakzir. Sampai ada anak namanya Ahmad Habsyi. Ahmad Habsyi ini suka ular, nyarinya ular. Kalau sudah dapat ular buat mainan. Gak tahu dia kok kayak anti apa, kayak kebal bisa. Sampai Ustaz Hasan itu almarhum di kantor itu, di kantornya ada ularnya, dipanggil bukan apa yang kuat-kuat, ya dipanggil Ahmad Habsyi, anak kecil, mata apa Ustaz, ada ular nih, dicari-cari ularnya terubah. Pernah sekali Ahmad Habsyi itu udah nangkap ular, kemudian komat itu, sudah komat. Kalau telat nanti kan kena pukul. Sudah langsung Ahmad masuk sholat. Ketika dapat 1 rakaat, ularnya keluar, bubar semua. Ahmad luar biasa. Ustaz Hasan perhatian dengan sholat. Yang kedua, perhatikan kampung itu, wanita-wanitanya gimana. Kalau baik, maka baik semuanya. Dan mudah-mudahan ibu-ibu semuanya, wanita-wanitanya semuanya, insyaallah wanita-wanita sholat. Amin. Pernah zaman Sayyidina Umar bin Khattab ada anak durhaka, dilaporkan kepada Rasul, kepada Sayyidina Umar bin Khattab, ya Amirul, saya punya anak durhaka. Kata Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab, mana anaknya yang durhaka? Suruh sini. Ditanyai sama Umar bin Khattab, kamu anak kenapa durhaka sama bapaknya? Kata anak itu, wahai Amirul Mukminin, apakah anak-anak ini punya hak juga sebagaimana orang tua punya hak? Kalau kita sebagai anak tidak memberikan haknya, kan durhaka. Sekarang apakah anak-anak itu juga punya hak? Kata Amirul Mukminin, iya, juga punya hak, harus dipenuhi haknya. Kalau enggak orang tua jadi anak orang tua durhaka. Jadi durhaka itu bisa saja terjadi anak durhaka. Kenapa? Haknya orang tua nggak dipenuhi, haknya ibu nggak dipenuhi, haknya bapak nggak dipenuhi.
Orang tua durhaka, haknya anak nggak dipenuhi. Suami yang durhaka, haknya istri nggak dipenuhi. Pak, hati-hati, jangan jadi suami yang durhaka. Suami juga punya hak, jangan sampai istri durhaka. Jadi durhaka ini sebetulnya banyak, cuma yang paling hebat, durhaka yang luar biasa dahsyatnya adalah durhaka kepada orang tua. Karena ada hadis, Pak, yang lain nggak ada hadisnya yang serem. Apa hadisnya? Ridullah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtihi. Saking dahsyatnya sehingga nama durhaka cuma satu, durhaka kepada kedua orang tua. Padahal durhaka ada. Ketika anak itu mengatakan apakah anak punya hak, maka Amil bin mengatakan ia punya hak. Apa itu? Wahai Amil bin, satu ialah pendidikan. Anak itu harus punya pendidikan. Anak itu harus punya. Ketika orang tua tidak ngasih pendidikan, itu orang tua durhaka. Kalau seandainya orang tua itu nggak bisa memberikan pendidikan kepada anak sampai kenal kepada Allah, kenal kepada Rasulullah, kenal kepada agama ini, maka serahkan kepada ulama. Biar dididik, biar kenal kepada Allah, kenal Rasulullah, dan kenal kepada agama. Kalau tidak, durhaka kepada anak. Yang kedua, beri nama anak yang baik. Mau dididik, mau diberi ilmu agama, mau dididik namanya gak sesuai dengan agama Islam. Karena nama itu pengaruh. Gak apa pakai nama Jawa, gak apa-apa. Yang penting namanya baik. Yang ketiga, ibunya yang baik. Jadi ajarannya baik, namanya baik, ibunya yang baik. Maka anak itu jawab, wahai Amr bin, itu tiga-tiganya gak ada pada saya. Kenapa? Saya gak pernah dididik sama bapak saya, gak dikenalkan oleh agama, sama sekali gak diajari. Saya kosong ilmu agama, gak ngerti apa. Ini bapak saya membiarkan saya. Yang kedua, saya nggak dikasih nama yang baik. Nama saya ini tidak baik. Dan yang ketiga, ibu saya nggak baik. Ibu saya ini nggak baik. Ayah saya ini kawin dengan majusi, penyembah api. Jadi ibu saya ini orang yang nggak kenal agama. Inilah saya wahai. Langsung ngomong salah Habib ini kepada orang tua tadi. Wahai apa? Sebelum anak durhaka, ternyata engkau yang durhaka dulu terhadap anak. Perhatikan itu. Dan ini pelajaran buat kita semuanya. Jangan sampai mengabaikan daripada wanita yang baik. Siapa yang perhatikan 3 wanita dengan baik, maka masuk surga dari pintu mana saja yang dikehendaki. Ini titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlakukan dengan baik. Hormati wanita-wanita itu dengan baik. Itulah kecintaan Nabi Muhammad SAW terhadap wanita An-Nisa. Dengan cara menikah. Jangan senang sama perempuan, apalagi pakai bahasa syaitan. Bahasa apa, Pak? Bu? Bahasa syaitan ini di medsos ini. Omongan-omongannya itu kadang masuk akal, tapi nggak sampai ke hati. Hati nggak akan terima hasilnya. Kalau hatinya hidup, tapi kalau hatinya mati masuk akal. Ngomongnya apa? Cinta nggak harus memiliki. Bahaya nggak itu? Cinta nggak harus. Terus gimana? Ya sudah. Takdirnya lain, tapi cinta terus berjalan. Na'udzubillah min. Iya. Oke lah, manusia itu ada cinta, tapi cintanya Allah dan cintanya kepada Rasulullah mana? Yang mana kita dididik agar ayakuna Allah wa Rasuluhu ahab ilaih mimma siwahuma.
agar Allah dan Rasul lebih ia cintai daripada selainnya. Ya, kita ini punya cinta, tapi cintanya sudah diharamkan Allah, mau teruskan. Ini sudah cinta terlarang. Kalau sudah memang cinta, ayo langsungkan ke pelaminan. Ini Nabi Muhammad SAW cinta Anisa. Yang kedua, aktif Nabi SAW suka wangi-wangian. Jangan sampai ada keciuman bau yang tidak wangi. Nabi Muhammad tidak suka. Malaikat tidak suka. Makanya yang wangi-wangi. Mau hadir majelis, kasih minyak wangi. Minimal mandi. Jangan sampai enggak mandi, opet. Ya, untung agama memerintahkan wudhu. Coba kalau nggak diperintahkan wudhu kayak apa? Harus dandan yang bagus, yang keren, yang bagus. Nabi Muhammad SAW itu keren. Sampai disebutkan dalam kitab Maulid, ma ra'aitu min limmatin sauda fi hullatil hamra ahsana min Rasulullah SAW. Nabi Muhammad pernah pakai baju kemerah-merahan, kemerah-merahan, rambutnya memanjang. Aku gak pernah melihat orang yang bagus lebih daripada Rasulullah SAW yang ketika pakai baju merah rambutnya memanjang sampai lebih dari telinga ini. Tapi Sayyidina Ali bin Abi Thalib gak bisa rambut panjang. Kenapa? Gak bisa nanti ketika mandi janabah atau ngaturnya, takut gak bisa niru Nabi Muhammad SAW. Karena niru Nabi Muhammad SAW dari sisi kerapian oke lah. Tapi kalau gak bisa rapi dari segi kerapian yang lain. Ada orang rambutnya panjang, sama Rasulullah suruh sisir. Tadi aku lihat kamu kayak setan tadi. Kenapa rambutnya panjang tapi tidak sisir? Nabi Muhammad rambutnya panjang, beliau tidak pernah bepergian meninggalkan 3 hal. 1, minyak wangi, jadi wangi-wangian terus. 2, Nabi Muhammad bawa celak. Dan yang ketiga, Nabi Muhammad tidak meninggalkan cermin. Jadi cermin, sisiran terus. Sampai beliau ketika etikaf, itu kepalanya keluar, istrinya kemudian menyisiri. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW yang ketiga, wujuhilat qurrati aini shalah. Yang menjadi kesukaan saya adalah salat. Itu Nabi ngomong begitu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, hubbi badunyakum salasa, ikut-ikut ngomong begitu. Beliau mengatakan apa? Uhibbus shaum fis shaif. Aku suka puasa ketika shaif, pakai shot. Shaif itu musim panas. Kenapa? Bukankah tambah dahaga? Justru dahaga itu aku bayangkan pahalanya kayak apa? Karena ajruki ala qadri nasab. Pahalamu menurut kadar lemahnya kamu. Ketika puasa Ramadan kok nggak hujan-hujan, panas, justru itu pahalanya kayak apa? Jadi bayangkan begitu, semakin lelah semakin pahala. Beliau suka puasa ketika musim panas, karena pahalanya beda. Wa ukrimid dhaif. Dan aku suka menjamu tamu. Dan yang ketiga, wa adribil unuqud adu bisayf. Dan aku suka perang, menghabisi musuh-musuh dengan pedang. Kenapa? Biar Islam, biar orang-orang yang baik aman dengannya. Karena ini orang kafir, orang jahat ini kalau dibiarin nanti akan menghabisi orang-orang baik. Makanya Rasulullah SAW dalam kisahnya Ibnu Mas'ud, contoh ini, Ibnu Mas'ud itu dia itu kecil, tapi nggak lihat kalau dirinya kecil.
nggak peduli. Karena yang diagungkan adalah Allah, Rasul, Islam, sudah. Ini sesuai dengan tema ini kita. Yang diagungkan Allah, Rasul, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, agama Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan, siapa di antara kalian mau membacakan ini surat ini, barusan turun ini ayat surat Ar-Rahman. Ibnu Mas'ud langsung mengatakan, saya Rasulullah. Ibnu Mas'ud gak lihat dirinya kecil, separuh dari orang, maaf, cebol. Betis itu kecil. Sampai pernah sahabat tuh ketika dimasuk kelihatan betisnya kecil itu menertawai. Rasulullah marah, ini walaupun kecil ini hebat. Dibanggakan oleh Nabi Muhammad karena mengagungkan Allah. Orang dengar Ibnu Mas'ud kayak apa ya? Orang yang kecil tapi jadi agung. Siapa di antara kalian yang mau membacakan surat Ar-Rahman? Saya Rasulullah. Rasulullah membiarkan, juga memang suaranya bagus. Ibnu Mas'ud ini langsung mendatangi orang-orang kuat daripada kufar Quraisy, lagi di Mekah, lagi sekitar Ka'bah, lagi duduk di situ. Ibnu Mas'ud dengan lantangnya membaca surat Ar-Rahman. Abu Jahal begitu dengar Ibnu Mas'ud membacakan itu, memang suaranya hebat, lantunannya Quran dibacakan itu banyak yang kemudian tertarik dengan bacaannya Ibnu Mas'ud. Abu Jahal berdiri dan kemudian nempeleng sama Ibnu Mas'ud sampai pecah ini telinganya sampai sobek dan berdarah. Pulanglah Ibnu Mas'ud dalam keadaan menangis dan Rasulullah pun ikut menangis sedih. Ketika Rasulullah menangis sedih karena kedatangan Ibnu Mas'ud yang berdiri ngalir itu darah karena sobek, karena pukulannya Abu Jahal yang keras. Malaikat Jibril turun dalam keadaan tertawa. Rasulullah mengatakan pada Jibril, hatta tadhak wa Ibnu Mas'ud yabki. Engkau tertawa ini, Ibnu Mas'ud lagi menangis. Satarifu anta ya Rasulullah, engkau nanti akan bakal tahu nanti. Saya kenapa tertawa, engkau nanti akan tahu. Berjalannya waktu sampai terjadi perang Badar. Ketika hijrah, itu kan waktu Nabi masih di Mekah. Ketika perang hijrah, kemudian terjadi perang Badar. Hati-hati ketika perang Badar, jangan dianggap Nabi Muhammad yang mulai. Kadang orientalis mulai. Perang Badar itu yang mulai Rasulullah. Peperangan itu sudah dimulai. Yang memulai adalah orang kafir yang selalu mengejar-ngejar orang Islam, ingin membunuh. Siapa yang mulai? Orang kafir. Sampai hijrah, berarti masih dalam peperangan ini. Ketika rombongan orang kufar dicegat, peperangan, dan juga itu harta yang dibawa itu adalah hartanya orang Islam yang ditinggal. Pantas kalau mereka ingin mengambil. Kemudian orang-orang kafir kemudian membawa tentara yang begitu banyak dan terjadilah peperangan perang Badar. Ketika terjadi perang Badar, Abu Jahal meninggal. Abu Jahal terkapar. Abu Jahal itu bukan dibunuh orang hebat. Pertama Abu Jahal itu disabet kakinya. Kedua kakinya dipukul oleh dua kakak beradik anak. Ketika masuk dalam perang Badar, mana yang namanya Abu Jahal yang musuhi Rasulullah. Tapi ngomongnya jangan keras-keras, nanti saudara saya dengar. Wah, Abu Jahal itu orang. Ternyata kedengaran juga saudara satunya, dua anak nih, nyeleneh masuk. Padahal Nabi Muhammad SAW anak kecil gak diizinkan ikut perang. Tapi ada hikmahnya. Orang-orang pada musuh-musuh pada meremehkan ya.
Ternyata sudah sampai ke dalam tengah peperangan dan Abu Jahal kakinya langsung disabet, putus. Satunya lagi disabet lagi sama saudara. Jadi Abu Jahal dijatuhkan, ditumbangkan sama anak-anak kecil. Jatuh dan kemudian berlumuran darah. Ketika perang usai, Rasulullah coba lihat, barangkali masih ada. Ibnu Mas'ud diantaranya menemukan Abu Jahal masih hidup ternyata. Didatangi oleh Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Mas'ud naik di atas dadanya. Takut masih hidup karena masih dilihat belum betul-betul meninggal. Ya, ditombak sama Ibnu Mas'ud dan kepalanya sudah diambil. Karena ini bahaya. Seperti ada orang bajingan yang selalu membawa senjata dan dibunuhi orang-orang. Ketika ada polisi kemudian menangkap dan membunuhnya, lega atau tidak? Lega. Karena ini jahat sekali, Abu Jahal itu jahat sekali. Dan ketika kemudian dipenggal kepalanya, ya, telinganya juga dipotong, membalas. Dulu kan pernah telinganya ya kena tampalannya Abu Jahal. Kemudian kepalanya dibawa sama Ibnu Mas'ud sampai kepada di hadapan Rasulullah SAW. Rasulullah senyum. Kenapa senyum? Satu, ini adalah orang yang jahat sekali. Khawatir orang-orang bakal tersesat dengan ajarannya, dan juga khawatir umat Islam bisa terbunuh olehnya. Jadi ini orang ini meninggal sudah, orang ini mati sudah. Yang kedua, apa yang dikatakan malaikat Jibril benar, jadi kenyataan. Engkau bakal akan tahu nanti. Kenapa saya tertawa? Jadi malaikat Jibril tertawa, yang membunuh Abu Jahal yang kekar yang besar, yang jahat itu, yang bunuh orang kecil. Di antara Ibnu Mas'ud sendiri yang membunuhnya, menghabisinya. Hadirin wa hadirat, inilah keagungan sahabat-sahabat itu jadi agung. Dulunya itu budak, dulunya orang-orang kecil, dulunya adalah pengembala, tapi jadi mulia, jadi agung. Dalam periwayatan hadis, kalau diriwayatkan fulan tabi, kok sahabat disebutkan atau enggak disebutkan, langsung dirofakkan, dimursalkan sampai kepada Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka hadis itu diterima. Kenapa? Karena kalau sahabat itu pasti udul adil, dianggap adil. Kenapa? Mereka melihat Nabi Muhammad SAW. Mereka jadi mulia, menjadi agung karena mengagungkan Allah, mengagungkan Rasulullah, dan mengagungkan agama. Dan terus tabi'in sampai kepada kita. Ketika umat Islam mulai goyah, sampai Palestina dikuasai sama orang kafir, maka ulama-ulama mulai sadar ada yang kurang. Kenapa umat Islam itu lemah sampai kemudian dikuasai sama orang kafir, dihabisi orang-orang Islam? Dan ini sejarah pasti akan terulang, Pak Bu. Kalau kita lemah, pasti terulang sejarah dari Nabi Adam sampai sekarang. Ini sejarah terulang. Kalau nggak mau mengagungkan, kita akan lemah. Kalau lemah, akan dihabisi. Kalau ada yang mau ngomong, mana nggak ada yang habisi, kita sudah dihabisi oleh nafsu kita, oleh syaitan kita. Dan nanti naudzubillah kalau nggak taubat, akan jadi sesuatu yang merugi, dan kita akan tersiksa nanti kalau nggak mau taubat. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wa tabush syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Nanti akan ada generasi. Makanya kita generasi ini, apakah generasi yang itu? Mudah-mudahan enggak. Adha'us salata, yang menyanyiakan sholat, tidak mau mengagungkan agama, terutama sholat, karena sholat yang agama. Dia nyanyiakan sholat, wa tabush syahawati, mengikuti hawa nafsu enggak. Fasawfa yalqawna ghayya, niscaya mereka akan menemui ghayy. Apa ghayy? Lembah di jahanam. Naudzubillah. Jahanam itu sudah tempat yang paling bawah. Ini ada lembah lagi, ya Allah.
illa man taba wa aman wa amila sholihan, kecuali kalau dia mau tobat, wa amana dan beriman, wa amila sholihan. Mudah-mudahan kita ini acara semacam ini kita harus gugah, sadar, dan kita mulai mengagungkan apa yang diagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat itu ulama bergerak mengadakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Mungkin anak-anak mudanya kurang mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Karena kalau sudah ruh ini hidup, inna nura idza dakhal qalb infasa wa syara. Cahaya itu kalau sudah masuk ke hati, ini hati bisa lega. Hati ini bisa jadi apa? Luas, lapang. Sebaliknya, kalau ini cahaya nggak masuk ke dalam diri kita, maka sempit. Kalau sudah sempit, sudah mau melakukan ibadah malas. Jangankan tahajud subuh di awal waktu malas. Naudzubillah min dzalik. Bagaimana sholat duhanya, bagaimana qobliyah ba'diyahnya, semuanya akan ditinggal. Dan dia menggampangkan, yang penting wajib-wajibnya saja. Saya belum kuat. Kenapa nggak kuat? Bukan dirinya yang nggak kuat, tapi hatinya sempit. Kenapa hatinya sempit? Nur nggak masuk. Makanya Allah Subhanahu wa taala firman, "Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun." Telah datang kepada kalian cahaya. Kata ulama, cahaya ini siapa? Nabi Muhammad SAW. Wa kitabun dan Al-Quran. Loh, Quran sama cahaya agungan mana? Quran. Kenapa nur dulu? Karena nur adalah wasita. Nur adalah alat. Apa? Tulisan Quran ini kita buka, tapi kalau nggak ada cahaya nggak bisa baca. Quran itu bisa dihidupkan karena ada Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad adalah wasilah. Wabtahu ilaihil wasilah. Carilah perantara untuk Allah Subhanahu wa taala. Quran diturunkan, tapi kalau kita tidak dengan Nabi Muhammad, maka gelap itu cahaya. Quran itu nggak bisa dibaca. Ini muncul generasi-generasi hufaz, tahfidz, tapi tidak menggalakkan cinta kepada Nabi Muhammad, maka akan datang kelompok-kelompok Mu'tazilah atau kelompok Khawarij baru. Zaman dulu Sayyidina Ali bin Abi Thalib sudah bermunculan, apalagi sekarang. Mereka mengedepankan Al-Quran. Mereka pada hafal Quran. Abdurrahman bin Muljam itu hafal Quran. Tidak ada malam kecuali tahajud, tidak ada hari kecuali puasa. Tetapi yang membunuh Imam Ali bin Abi Thalib, dua orang yang terkena Abdurrahman bin Muljam. Dan Khawarij pada saat itu pada munculan. Makanya kemudian sadar bahwasanya kita ini perlu dengan cahaya itu, cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga Pak, kita sholat, mengamalkan Al-Quran, aqimus sholat, dirikan sholat, maka ingat kepada Nabi Muhammad SAW. Saking pentingnya mengingat Nabi Muhammad, azan kita nggak sah kalau nggak nyebut Nabi Muhammad, sholat kita nggak sah kalau nggak nyebut Nabi Muhammad. Coba azan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, kemudian asyhadu anna Muhammad Rasulullah, nggak disebut, sah atau tidak? Berarti pentingnya ingat kepada Nabi Muhammad. Ketika sholat, Allahu Akbar, rukuk, sujud, rukuk, sujud, duduk, sujud, kemudian tahiyat. Apa yang diucap ketika tahiyat? Ketika dia kontak antara dia dengan Allah, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatullah. Kemudian apa yang diucap? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Hadirkan Nabi Muhammad. Makanya ini gaya-gaya sholat ini, bacaan-bacaan sholat ini jangan sampai berhenti ketika assalamualaikum. Hendaknya ada bekas sholat, ada bekas sujud. Mereka orang yang bersama Rasulullah itu ada bekas sujudnya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda wal kufar ruhama bainahum tarahum ruk'an sujada yabtawuna fadlan min Allah ridwana simahum fi wujuh min athari sujud. Ada bekas sujudnya, ada bekas salatnya. Kenapa? Karena mereka dengan nur. Kira-kira paham nggak? Apa bekas sujud? Baik dengan keluarga,
Mana bagas sujud? Gak gampang marah. Mana bagas sujud? Gampang pemaaf. Umpama marah, cepat berhenti. Ini ada cahaya. Kalau enggak, bahaya. Istrinya bisa habis, anaknya bisa habis, hubungan dia dengan keluarga habis, hubungan dia dengan teman habis. Keras, bengis. Kenapa? Karena tidak ada nur, gak ada rahmah. Sallu ala Nabi Muhammad SAW. Agungkan Allah, agungkan Rasulullah, agungkan Nabi Muhammad. Kita mengada maulid Nabi Muhammad ini adalah istihad ulama-ulama pada saat itu ketika mereka sadar karena mereka sudah gak kenal Nabi Muhammad SAW. Memang suatu yang baru, bid'ah hasanah, perkumpulannya kita. Tapi jangan ngomong sholawat kepada Nabi adalah bid'ah, jangan ngomong majelis ilmu itu bid'ah, jangan ngomong kita membaca sejarah itu bid'ah. Yang bid'ah itu kumpul-kumpul membaca sejarah maulid Nabi Muhammad SAW dengan cara semacam ini yang bid'ah. Tapi bid'ah hasanah. Dan kita tidak mengatakan syariah. Kalau kita mengatakan ini adalah syariah, baru bid'ah. Ini bukan syariah, ini adat. Kita lagi kumpul-kumpul ingin dengarkan siapa itu Nabi Muhammad. Sebetulnya nggak perlu adanya ceramah-ceramah semacam, cukup dengan baca maulid. Maulid itu banyak macamnya. Tiba, ada berjanji, ada surah Al. Ini maulid apa? Surah Butuh Rabi Umar yang paling pendek. Ada dialam ya. Terserah maulid apa saja. Intinya ialah kita sholawat, baca sejarah, kemudian menghadirkan Nabi Muhammad. Seperti sholat tadi, Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Ini kita bawa di luar sholat juga, jangan waktu sholat tak. Makanya maulid juga Assalamualaikum ayyuhan nabi ya nabi, salam alaika ya rasul, salam alaika. Hadir. Ketika baca Assalamualaikum nabi, apa yang dibayangkan? Kenal Nabi Muhammad ya? Maka di maulid juga itu jelaskan siapa Nabi Muhammad. Alif yul anfi nunul fami minul hadid fajrul jabin. Jidatnya Nabi ini, keningnya Nabi Muhammad SAW itu bersih, fajar, cemerlang. Maaf, nggak gosong nggak. Maaf, umpama ada gosong, ya Allah sujud. Tapi jidatnya Nabi nggak sampai kosong. Ini berulang kali, alhamdulillah orang-orang yang biasa hitam lama-lama hilang, cemerlang. Karena berkat mengenal siapa Nabi Muhammad. Karena selama ini pahamnya si mahum fi wujud min athar sujud sininya hitam, bukan Nabi Muhammad hitam. Orang ganteng ini hitam jelek nanti. Nabi Muhammad ganteng bagus, sini cemerlang. Fajil jebi laliyud dawai, hitam pekat rambutnya. Itu Nabi Muhammad SAW. Wajahnya bekas sujud itu bukan sininya, wajah ini bukan si mahu fi hadihi min athar sujud gitu. Jangan menafsiri ayat yang macam-macam. Si mahu fi wujud min athar sujud di tafsir Jalalain nanti yaumul qiyamah. Nanti memang ada bekas. Hadirin dengan Allah Taala, kita mohon kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan maulid-maulid semacam ini. Dan ini maulid tidak di sini, tapi di mana-mana kita hadir, kita ramaikan, dan semuanya menjadi saksi buat kita. Kalau kita ini mengagungkan Nabi Muhammad SAW, menghadirkan Nabi Muhammad SAW, kemudian ada bekas daripada maulid-maulid Nabi Muhammad SAW, yaitu kita mengikuti ajarannya, mengagungkan akhlaknya, menerima semua yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kita berharap kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala merubah keadaan kita. Amin. Allahumma ya muhawil halana ila hasan hal. Wahai zat yang merubah keadaan, rubahlah keadaan kita dengan sebaik-baik keadaan. Ya Allah, yang punya utang mudah-mudahan lunas utangnya, yang sulit kehidupannya mudah-mudahan dimudahkan urusannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fid dunya hasanah, yaitu ikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Wa fil akhirati hasanah, kita bertemu dengan Nabi Muhammad SAW.
wa qina adzaban, jauhkan dari api neraka yang mana Nabi Muhammad SAW pasti menjauhinya, dan Nabi Muhammad SAW pasti di surga, dan kita ingin di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Rabbana fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabad lana fi dinina ma'al kutub dzakar. Rabbana la tadambal la farta wa la 'aib la sadarta wa la marid la shafaita wa la gham la farajta wa la hajata minha wa ila kaditaha ya Allah ya Allah ya Allah. Wa nasil futuh wal munursuh wa sal jasad wal kalwaruh wa taubatan nasuh wa taubatan nasuh wa taubatan nasuh. Allah filana wa liwalidina wa liauladina wa masyayikhina fid din wa ij'al rahmatika rahmana wa nabana nafsana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al abrar ya azwafat wa sallallahu alaihi Muhammad wa sallam walhamdulillahi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya Allah, sejuk sekali suasana kita malam hari ini mendengarkan setiap lantunan ilmu yang beliau sampaikan. Biasanya kita 10 menit 15 menit, malam hari ini luar biasa. Jadi kalau ibaratnya orang sedang dalam keadaan sangat lapar, pulangnya kekenyangan. Malam hari ini kita datang berangkat kosong, pulang kita membawa banyak sekali ilmu yang mari kita niatkan untuk mengamalkan setiap ilmu tersebut dalam kehidupan kita, dan semoga guru kita Ustaz Salahuddin Allah berikan balasan yang berlipat ganda, balasan yang sempurna dari setiap kebaikan yang kepada kita malam hari ini. Mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan semua perjuangan dakwahnya, dan diberikan kepada semua murid-murid beliau keberkahan ilmunya, keberkahan dalam doa-doanya, dan mudah-mudahan kita nanti di akhirat kumpul lagi bersama beliau, bersama Nabi kita Muhammad SAW, bersama orang-orang soleh, bersama guru-guru kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum kita tutup dengan pembacaan doa, agar terus istiqomah, kita baca salawat busyra terlebih dahulu bersama-sama, dilanjut dengan salawat-salawat yang lain. Nanti setelah itu kita tutup dengan pembacaan doa, setelah itu kita doa masing-masing seperti biasa. Lalu kemudian kita kembali ke rumah kita masing-masing dalam keadaan insya Allah sudah terampuni semua dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli